Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan kemajuan proyek kami yang berjudul pengelompokan wilayah dunia berdasarkan karakteristik suhu menggunakan metode Cummins. Dengan saya sendiri, Ananda Geisa Azhara, dengan NIM belakang 051, lalu teman saya Laili Nur Rahmatul Fadilah Zulfa dengan NIM belakang 093 dan Eka Putri Maharani dengan NIM belakang 121. Kami mengambil data dari Kaggle yang berjudul GHCN atau Global Historical Climatology Network oleh NOAA NCEI. Lalu bentuk datanya sendiri itu grid, lintang, bujur, dan waktu. Nah, dalam satu baris data itu merupakan kombinasi dari tahun, bulan, zona lintang, zona bujur. Lalu total kolomnya ini ada 75, yaitu 3 identitas dan 72 fitur iklim, dan ada total barisnya itu 59.223 dalam rentang tahun 1880 hingga 2016. Pada tahap pre-processing kita harus membaca dulu data CSV-nya, yaitu kita panggil dengan kode berikut, dan kita memastikan berapa kolom dan baris dari CSV berikut. Dan ini adalah nama kolom yang ada di dalamnya. Lanjut ke tahap berikutnya, yakni pembersihan data atau data cleaning. Nah, kita di sini hanya mengambil tahun 2014 hingga tahun 2016 saja, di mana didapat hasilnya berupa barisnya itu ada 1296 dan kolomnya ada 75. Lalu kita melakukan melting, itu ada di kode dfmelt, untuk mengubah bentuk tabel dari kolom yang melebar menjadi satu baris untuk mewakili satu titik lokasi spesifik. Contohnya, di tahun 2014 pada bulan Januari di 55 hingga 60 derajat lintang utara, 175 hingga 180 derajat bujur barat, suhunya adalah min 9 derajat Celcius. Jadi itu untuk memudahkan komputer membaca data kita dan nantinya untuk memprosesnya. Selanjutnya kami mendeteksi outliers menggunakan metode EQR atau interquartile range untuk mencari data suhu ekstrim atau bisa disebut anomali yang bisa merusak hasil rata-ratanya. Nah, dari gambar di atas terlihat kalau kotak yang berwarna-warni ini adalah tempat berkumpulnya 50% data yang normal. Jadi di tengah ini adalah data yang normal, lalu garis-garis yang ada di atasnya ini, kotak-kotak yang ada di atas tengah-tengah ini adalah data yang masih dalam batas wajar. Selanjutnya, titik bulat-bulat yang menyebar di luar batas wajar ini itu disebut anomali atau outliersnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu rekayasa fitur atau feature engineering, di mana kami menggunakan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan parsing untuk mengambil titik tengah dari rentang latitude dan longitude yang tercatat di dataset. Misalnya 175 derajat sampai 180 derajat east, kita akan menjumlahkan kedua angka tersebut lalu dibagi dua untuk mendapat titik tengahnya. Jika ada huruf S atau south, angka dibuat negatif, dan sama halnya dengan longitude, bedanya apabila west atau ada W, angka dibuat negatif. Hasil ini digunakan untuk menyusun data suhu global berdasarkan grid geografis yang terbuat dari latitude dan longitude-nya. Kemudian kita akan melakukan aggregating atau grouping, yaitu menyatukan ribuan data harian menjadi satu profil statistik per lokasi gridnya. Tujuan dari rekayasa fitur ini
untuk menyiapkan fitur geografis yang lebih tepat dengan menghitung titik tengah latitud dan longitud yang digunakan dalam proses klasterisasi dan visualisasi. Tahap selanjutnya kami melakukan normalisasi data atau scaling, di mana kami menggunakan fungsi standard scaler untuk mengubah nilai suhu menjadi nilai skala Z. Misalnya, 30 derajat Celcius akan diubah menjadi skala Z 0,5. Tujuannya agar perbedaan satuan tidak membuat bias perhitungan jarak. Selanjutnya, penerapan Cummins clustering, di mana di sini kami membagi seluruh grid cuaca di dunia menjadi 4 kelompok atau 4 klaster. Angka 4 ini dipilih berdasarkan asumsi zona iklim, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Kemudian dalam klasterisasinya kami menggunakan FitPredict, yaitu mesin belajar pola data dan langsung memberikan label klaster 0, 1, 2, atau 3 ke setiap gridnya untuk mengklaster data ke dalam 4 zona iklim yang telah kami asumsikan tadi. Tujuan dari penerapan Cummins ini untuk mengkelompokkan data berdasarkan karakteristik suhu yang serupa dan menghasilkan zonasi iklim global yang berguna dalam analisis lebih lanjut mengenai perubahan iklim. Untuk output project yang pertama berupa peta geospasial zona iklim dunia, yang dimana dibagi menjadi 4 klaster. Klaster yang pertama zona iklim dingin atau kutub dengan warna ungu tua. Klaster yang kedua zona iklim subtropis dengan warna hijau muda. Klaster yang ketiga zona iklim tropis atau panas dengan warna kuning. Dan yang keempat klaster zona iklim sedang yang berwarna biru. Pada zona iklim dingin atau kutub, suhu rata-rata 8,83 derajat Celcius yang berada pada latitude kurang lebih 60 derajat sampai 90 derajat. Zona ini mencakup wilayah dengan suhu rendah dan variasi kecil yang sesuai dengan zona iklim kutub atau wilayah sekitarnya. Untuk zona iklim subtropis dengan warna hijau muda, suhu rata-rata 65,80 derajat Celcius pada latitude kurang lebih 23,5 derajat sampai 40 derajat. Zona ini mencakup wilayah dengan suhu lebih moderat dan rentan suhu lebih besar, sesuai dengan zona subtropis atau semi-desertik. Zona iklim tropis atau panas yang warna kuning, suhu rata-rata di sini 104,4 derajat Celcius dengan latitude 0 derajat sampai 23,5 derajat pada lintang ekuator khatulistiwa. Zona ini mencakup wilayah dengan suhu sangat tinggi dan variasi kecil yang sesuai dengan zona iklim tropis. Untuk klaster warna biru, zona iklim sedang, suhu rata-ratanya 72,28 derajat Celcius, berada pada latitude kurang lebih 40 derajat sampai 60 derajat. Zona ini menunjukkan wilayah dengan suhu yang lebih sejuk dan variasi suhu besar akibat pergantian musim, yang sesuai dengan zona temperate. Output yang selanjutnya berupa visualisasi heat map. Di samping menampilkan sebaran rata-rata suhu global yang telah dibagi menjadi grid berukuran 5 derajat kali 5 derajat. Sumbu X di sini menunjukkan grid berdasarkan longitude, yaitu garis bujur, sedangkan sumbu Y merupakan latitude atau garis lintang. Warna yang lebih terang di sini menunjukkan suhu yang lebih tinggi dan warna yang lebih gelap menunjukkan suhu yang lebih rendah. Yang selanjutnya berupa tabel karakteristik cluster. Cluster 0 di sini dengan 936 grid, suhu rata-rata sekitar 8,83 derajat Celcius, berada pada lintang min 19 derajat. Klaster ini mewakili wilayah beriklim lebih dingin. Klaster 1 dengan 152 grid, suhu rata-rata sekitar 104 derajat Celcius, berada di lintang 57 derajat, mewakili wilayah ekstrim. Klaster 2 dan 3 dengan masing-masing 761 dan 217 grid, suhu rata-rata sekitar 65-72 derajat Celcius, berada di lintang 14 derajat dan 32 derajat. Klaster ini mewakili wilayah beriklim hangat, daerah tropis dan subtropis. Untuk kendala, kami menemukan data hilang dan outlier. Kami menemukan banyak missing value pada data serta beberapa outlier yang berpotensi memengaruhi hasil klasterisasi. Untuk kendala yang kedua, penentuan jumlah klaster. Menentukan jumlah klaster lebih sulit dari yang diperkirakan. Berdasarkan teori zonasi iklim global, jumlah klaster tidak selalu mencerminkan struktur data yang sebenarnya. Untuk kendala yang selanjutnya, waktu komputasi yang lama. Dataset yang digunakan memiliki jumlah data yang besar sehingga waktu komputasi untuk klasterisasi lebih lama dari yang diharapkan.
Kendala selanjutnya tantangan dalam visualisasi. Dalam proses visualisasi, kami mengalami kesulitan dalam menyesuaikan skala dan warna pada peta geospasial dan heatmap. Untuk kesimpulan, kami berhasil mengelompokkan wilayah dunia berdasarkan karakteristik suhu menggunakan KAMIS dengan pembagian 4 klaster. Untuk yang pertama, zona kutub, zona tropis, zona subtropis, dan zona temperatur 40-60 derajat.